Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah di Palu dan juga di dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah seorang sahabat yang sangat mulia yang disebut oleh para ulama dengan afdalu al-ummah ba'da nabiyyiha, orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, bahkan orang terbaik dari setelah seluruh para nabi. Kalau ada orang terbaik setelah seluruh para nabi adalah dialah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang kata Umar pernah berkata, lawuzina imanu Abi Bakar bi imani ahli al-ardi la rajaha bihim. Kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh penghuni bumi, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliaulah yang mendapat perhatian khusus oleh para salaf, di mana para salaf mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencintai Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana Ibnul Jauzi menyebutkan perkataan Imam Malik bin Anas, kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakar wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Dahulu para salaf mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan surat dari Al-Qur'an, ya. Dan tidak mungkin kita mengikuti manhaj salaf, ya, untuk mencintai Abu Bakar dan Umar kecuali kita mempelajari sirahnya, mengetahui jasa-jasanya dan perjuangannya, bagaimana akhlak mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, sehingga kita pun mencintai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar, ya, namanya dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Namun adapun namanya adalah Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman, dan gelarnya adalah Atiq. Atiq itu gelarnya karena wajahnya yang tampan. Seorang pria yang berkulit putih, ya, orang yang tampan, dan namanya Abdullah bin Utsman, namun lebih dikenal dengan panggilannya Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq, yang nasabnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Makanya disebut dengan Abu Bakar At-Taimi. Abu Bakar At-Taimi karena kakek Abu Bakar sebelum bertemu dengan kakeknya Nabi adalah At-Taim, ya. Nasab Abu Bakar ketemu dengan nasabnya Nabi pada Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab. Dan sebelum Murrah, kakeknya Abu Bakar namanya Taim. Makanya beliau adalah Abu Bakar At-Taimi. Dan beliau tentunya orang Quraisy. Orang Quraisy karena kembali kepada Nadhr bin Kinanah. Semua orang yang keturunan Nadhr bin Kinanah adalah seorang Quraisy, ya. Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Quraisy, Utsman Quraisy, Ali bin Abi Thalib juga Quraisy Hashimi. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar lahir 2 tahun setelah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah, peristiwa penyerangan Raja Abraha kepada kota Mekah untuk menggulingkan Ka'bah. Namun kemudian Allah hentikan dan Allah mengirim burung-burung yang melemparkan batu kepada mereka, akhirnya mereka pun binasa. Peristiwa tersebut disebut dengan peristiwa gajah, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun gajah, maksudnya tahun di mana terjadi peristiwa gajah. Karena orang-orang Arab dahulu mereka tidak memberi nomor pada tahunnya, tahun keberapa, sehingga mereka menyebut tahun ketika peristiwa ini, tahun ketika peristiwa, di antaranya tahun ketika peristiwa penyerangan terhadap tentara bergajah. Dan itu lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar 2 tahun setelah itu. Abu Bakar 2 tahun setelah itu. Jadi Rasulullah SAW lebih tua daripada Abu Bakar 2 tahun. Dan wafatnya Abu Bakar juga 2 tahun setelah wafatnya Nabi. Nabi lahir pas tahun gajah dan wafat pada tahun 11 Hijriah, sehingga umur Nabi 63 tahun. Abu Bakar juga demikian. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah dan wafat pada tahun 13 Hijriah, sehingga umurnya juga 63 tahun, persis seperti umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu menikah dengan beberapa wanita. Ada yang sudah diceraikan dan ada yang bersama dengan beliau sampai wafatnya beliau, ya. Kalau kita tuliskan, ya, Abu Bakar, ya.
punya beberapa istri, di antaranya Qutailah binti Abdul Uzza. Qutailah binti Abdul Uzza, kemudian ada namanya Asma binti Umais, itu yang terakhir ya. Ada namanya Ummu Ruman, kemudian ada namanya Habibah binti Kharijah, kemudian ada namanya Asma binti Umais. Ini antara istri-istri Nabi, istri-istri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Adapun dari Qutailah binti Abdul Uzza, maka beliau punya anak dua, yaitu Asma binti Abu Bakar dan Abdullah. Dari Ummu Ruman dua juga, yaitu Aisyah dan Abdurrahman. Dari Habibah binti Kharijah ada Ummu Kulthum. Kemudian dari Asma binti Umais ada Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad ya. Asma ini menikah dengan Zubair bin Awam. Asma menikah dengan Az-Zubair bin Awam. Kemudian punya anak di antaranya, yaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Ibn Zubair. Yang Abdullah bin Zubair inilah yang kemudian Aisyah berkunyah dengannya menjadi Ummu Abdillah Aisyah. Ummu Abdillah itu dia berkunyah kepada ponakannya. Kenapa saya perlu sebutkan ini? Karena ini semua orang penting ya, semua orang penting dalam perjalanan sejarah Islam, sejarah Islam ya. Adapun Qutailah, maka dia dicerai oleh Abu Bakar dan dia dalam kondisi musyrik. Ini musyrik. Qutailah musyrik. Habibah binti Kharijah. Kharijah ini adalah orang yang mengayomi Abu Bakar ketika berhijrah. Orang yang sahabat Ansari yang mengayomi Abu Bakar ketika berhijrah, sehingga Abu Bakar menikah dengan putrinya, lahirlah Ummu Kulthum. Asma binti Umais inilah kalau kita bilang jandanya Ja'far bin Abi Thalib ya. Jandanya Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal, maka istrinya dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian punya anak Muhammad. Ketika Abu Bakar meninggal, maka Asma menikah lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu dinikahi Abu Bakar. Setelah itu dinikahi Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar punya ayah namanya Abu Quhafah ya. Abu Quhafah masuk Islam ketika Fatu Makkah. Dia masuk Islam belakangan. Masuk Islam ketika Fatu Makkah. Perhatikan, lihatlah bagaimana ini keluarga berkah. Dari Abu Quhafah Islam, Abu Bakar Islam, anaknya Islam, cucunya Islam ya. Sampai 4 generasi, Abu Quhafah, Abu Bakar, Asma, Abdullah bin Zubair ya.
Ini ada Urwah bin Zubair juga, ini Urwah bin Zubair. Empat generasi semuanya sahabat. Empat generasi, perhatikan. Empat generasi semuanya sahabat. Empat generasi semuanya sahabat. Semuanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Quhafah, sahabat. Kedua Abu Bakar, sahabat. Aisyah, Abdullah, semua sahabat. Ini yang ketiga Asma misalnya. Kemudian Abdullah bin Zubair, sahabat. Empat generasi semuanya sahabat, dan ini saya belum temukan di sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana kakek buyut, kemudian kakek, kemudian ayah, kemudian anak, semuanya sahabat. Ini menunjukkan berkahnya keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi adapun fisik Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang yang tadi putih, kurus, saking kurus disebutkan matanya agak cekung. Di antara bukti bahwasanya beliau adalah seorang yang kurus, betapa sering sarungnya melorot ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ma asfala minal ka'bain fa finnar, atau man jara thawbahu khuyala lam yurillahu ilaihi yaumil qiyamah, siapa yang menggeret sarungnya di tanah, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya sarungku sering melorot kecuali illa idza an ata'ahada dzalik, kecuali saya perhatikan. Ya, Rasulullah mengatakan, lasta mimman yasna'u khuyala, engkau tidak melakukannya karena sombong. Jadi saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sering melorot. Taib, di antara ciri-ciri Abu Bakar radhiyallahu anhu, di antaranya Abu Bakar adalah seorang yang sangat hatinya lembut, mudah menangis. Sangat mudah menangis, hatinya sangat lembut. Ketika Rasulullah SAW sakit, kemudian Rasulullah SAW berkata, muru Abu Bakrin liyusalliya bin nas, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Ya Rasulullah, Abu Bakar seorang yang lembut. Idza qara'a ghalabahul buka, kalau dia baca Quran lagi jadi imam pasti menangis. Dan ini tidak pantas jadi imam, nanti nangis, makmum tidak dengar apa yang dibaca. Ini Abu Bakar, sifatnya lembut, mudah menangis, terenyuh hatinya mudah. Di antara sifat Abu Bakar adalah dia mudah bergaul, mudah bergaul. Di antara bukti mudah bergaul, beliau ada dikenal oleh banyak orang. Beliau suka berdagang kena sana kemari. Makanya sampai terlihat hal ini ketika di masa pemerintahan beliau, ketika beliau mengirim pasukan, 11 pasukan beliau kirim untuk memerangi orang-orang yang mengikuti nabi-nabi palsu. Subhanallah, seakan-akan Abu Bakar ada GPS di kepala beliau, sehingga beliau ke sini kirim pasukan ke sini, kemudian nanti sini ketemu sini. Beliau seakan-akan memetakan jazirah Arab ketika mengadakan peperangan. Karena beliau sering ke sana kemari, mudah bergaul. Saking mudah bergaul, ketika ini di antara bukti-bukti beliau mudah bergaul, di antaranya beliau tahu kondisi karena beliau suka berdagang. Kedua, Abu Bakar ketika berjalan dengan Nabi SAW berhijrah, orang-orang kenalnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, siapa di depanmu? Abu Bakar berkata, hada hadin ila tariq, ini penunjuk jalan. Padahal Nabi SAW. Jadi orang kenal sama dia. Di antaranya bahwasanya beliau adalah mudah bergaul. Beliau ketika pergi meninggalkan kota Mekah, beliau dibela oleh Ibnu Dugunna. Padahal Ibnu Dugunna seorang musyrik. Dia bilang, seperti engkau tidak boleh pergi dari kampungmu dan tidak boleh diusir. Kau harus balik ke kampungmu. Engkau adalah orang baik. Terkenal beliau orang baik dan mudah bergaul. Beliau juga pakar nasab. Jadi beliau suka ngobrol dan beliau tahu nasab-nasab orang ya. Yang menunjukkan cerdasnya beliau dan mudah bergaul. Di antara bukti beliau mudah bergaul, 5 orang sahabat masuk Islam gara-gara beliau. 5 orang ini semua dijamin masuk surga. Di antaranya Zubair bin Awam masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Ubaid bin Jarrah masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Utsman bin Affan masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Bayangkan 5 orang, yang 5 orang ini dijamin masuk surga, semuanya masuk Islam gara-gara dakwahnya Abu Bakar. Nah, dia mudah bergaul, sana orang masuk Islam, sini masuk Islam. Inilah akhlak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sehingga 5 orang ini masuk Islam, semua pahala mereka lari ke Abu Bakar. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu sebab mereka masuk Islam. Abu Bakar tidak pernah minum khamr sejak zaman jahiliyah dan tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Tidak disebutkan beliau pernah minum khamr di zaman jahiliyah dan tidak disebutkan beliau pernah menyembah berhala sama sekali. Dan akhlak beliau mirip dengan Nabi SAW. Tadi kita sebutkan kisah ketika beliau merasa berat beribadah di kota Mekah, akhirnya beliau meninggalkan
kota Mekah, pergi meninggalkan kota Mekah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang namanya Ibnu Dughinnah atau Ibnu Dugunnah. Ya, Ibnu Dugunnah ini orang musyrik. Tapi dia tidak ridha Abu Bakar harus keluar dari kota Mekah. Dia berkata, "Inna mithlaka la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti engkau wahai Abu Bakar tidak boleh keluar dari kampungnya dan tidak boleh diusir dari kampungnya. Kenapa Ibnu Dugunnah mengatakan demikian? Karena akhlak Abu Bakar yang mulia terkenal akhlaknya. Padahal orang jauh dari suku lain. Dari suku lain, ya. Tetapi dia kenal siapa Abu Bakar, sang orang Quraisy yang akhlaknya mulia. Dia bilang, seperti engkau Abu Bakar tidak boleh meninggalkan kampung dan tidak boleh diusir. Kenapa? Fa innaka taksibul ma'dum. Engkau suka bekerja untuk memberikan kepada orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Wa tasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla. Engkau suka memikul beban orang yang susah. Wa taqrid dhaif. Dan engkau suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau suka membantu orang terkena musibah. Lihat, sampai akhlak Abu Bakar diketahui oleh orang jauh. Ibnu Dugunnah dari kabilah Qarah, kabilah lain, bukan kabilah Quraisy. Dari kabilah Qarah ketika Abu Bakar pergi sampai di Barkal Ghimat itu, kalau tidak salah menuju ke arah Yaman, ternyata orang dari suku lain kabilah Qarah tahu tentang kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sifat beliau seperti Nabi. Nabi ketika turun dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan, dia mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir keburukan menimpa diriku. Maka ketika itu Khadijah berkata, "Kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Wahai suamiku, bergembiralah, kau tidak akan dihinakan oleh Allah selama-lamanya. Kenapa? Engkau suka nyambung silaturahmi. Innaka la tasilur rahmi wa tasduqul hadis. Engkau suka jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla. Engkau memikul beban orang yang tidak mampu. Wa taksibul ma'dum. Engkau mencari rezeki untuk orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Wa takrid dhaif. Engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq. Engkau membantu orang terkena musibah. Persis seperti akhlaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi akhlak Abu Bakar mirip seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Apa keistimewaan Abu Bakar? Keistimewaan Abu Bakar banyak, ya. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya yang selalu membenarkan. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu indahu kabwah aw nadhrah illa ma kana min Abi Bakar radhiyallahu taala anhu." Kata Nabi SAW, tidak seorang pun aku ajak masuk Islam kecuali ada keraguan, ada mikir-mikir. Kecuali Abu Bakar, begitu tawarkan Islam langsung menerima. Subhanallah. Yang lain masih mikir, masih terbata-bata perkataannya. Abu Bakar tidak, begitu ditawarkan Islam langsung masuk Islam. Makanya disebut As-Siddiq, yang langsung membenarkan. Ketika Rasulullah SAW pernah membela Abu Bakar, Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat. Perhatikan, Nabi berkata kepada para sahabat, "Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzabta." Wahai para sahabatku, ketika Allah utus aku kepada kalian, kalian berkata Muhammad berdusta. Wa qala Abu Bakar sadaq. Abu Bakar sendiri yang mengatakan Muhammad benar. Wa wasani bi nafsi wa mali, dia bantu aku dengan jiwanya, dengan hartanya. Ya. Fahal antum tariku li sahibi marratain. Kata Nabi, bisakah kalian tidak menggangguku? Bisakah kalian tidak mengganggu Abu Bakar karena aku? Bisakah kalian tidak menyakiti Abu Bakar karena aku? Fama udhiya ba'dah. Setelah itu tidak ada yang berani mengganggu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antara sebab Abu Bakar dikatakan As-Siddiq, karena Abu Bakar ketika peristiwa Isra Mi'raj, banyak orang yang murtad, tidak percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, naik langit ke-7, balik lagi dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ke Masjid Nabawi, kurang dari semalam. Ke Masjid Al-Haram kurang dari semalam. Maka sebagian orang murtad ketika itu. Mulailah mereka mengejek Nabi SAW dan mereka datang bergerombolan menuju Abu Bakar. Mereka berkata, "Abu Bakar, temanmu ini sekarang kenapa mengatakan demikian?" Kata Abu Bakar dengan gampangnya, kalau dia mengatakan lebih daripada itu akan aku
benarkan. Dia telah mengabarkan kepadaku khabarus sama, kabar dari langit. Bosnya dia Tuhan memberi dia wahyu. Saya benarkan, apalagi hanya sekedar pergi ke langit ketujuh atau pergi ke Baitul Maqdis balik ke kota Mekah kurang dari semalam. Saya pasti benarkan. Lebih daripada itu akan saya benarkan. Maka terkenallah Abu Bakar dengan As-Siddiq. Ya, terkenal dengan As-Siddiq. Di antaranya Rasulullah SAW juga menamakan beliau dengan As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW naik Gunung Uhud bergetar. Ketika itu ada Nabi, Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Maka irtajafa Uhud, Gunung Uhud bergetar. Maka Nabi SAW mengatakan, "Uskun ya Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqin wa siddiqun wa syahidan." Wahai Uhud, tenanglah engkau, sungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada Siddiq itu Abu Bakar, dan dua orang yang mati syahid itu Abu Bakar, Utsman dan Umar. Utsman dan Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Taib. Jadi diberi gelar As-Siddiq. Yang pertama dialah orang dewasa yang pertama masuk Islam. Kita tahu wanita yang pertama masuk Islam adalah, atau orang yang pertama secara mutlak masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Karena Nabi SAW ketika turun dari Gua Hira, kemudian Nabi bilang Khadijah langsung beriman. Ya. Kemudian budak yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Orang dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar satu-satunya orang yang disuruh Nabi jadi imam. Disuruh oleh Nabi untuk jadi imam. Ketika Nabi sakit, sallallahu alaihi wasallam sakit. Sampai Aisyah radhiyallahu anha beritawaran Rasulullah, "Inna Abu Bakr rajulun raqiq, fa idza qara'a balaghul buka." Tadi sudah kita sebutkan. Ketika Nabi mengatakan surah Abu Bakar jadi imam, Aisyah tidak ingin. Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, ayahku orangnya lembut. Kalau baca Quran suka menangis." Kata Rasulullah, "Muru Abu Bakrin liyusalli bin nas." Suruh Abu Bakar jadi imam. Dan akhirnya Abu Bakar jadi imam ketika Rasulullah SAW sakit. Dan tidak ada sahabat yang pernah ditunjuk oleh Nabi jadi imam ketika Nabi SAW sakit kecuali Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ini isyarat bahwasanya beliau berhak menjadi khalifah. Isyarat. Kemudian di antara keutamaan Abu Bakar bahwasanya harta sedekahnya paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat. Kata bermanfaat untuk Islam. Kata Nabi SAW, "Ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta yang paling bermanfaat bagiku seperti hartanya Abu Bakar. Rasulullah SAW ngomong begitu depan Abu Bakar. Rasul bilang tidak ada harta paling bermanfaat wahai para sahabatku seperti harta Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun menangis mendengar pujian Nabi SAW. Beliau berkata, "Ma ana wa mali illa laka." Ya Rasulullah, siapa saya? Diriku dan hartaku semuanya untuk Anda ya Rasulullah. Diriku dan hartaku semuanya untuk Anda ya Rasulullah. Subhanallah. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, hartanya paling bermanfaat. Kenapa? Karena Abu Bakar menyumbang di awal-awal Islam. Tadi Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Inna Allaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabta." Ketika aku diutus oleh Allah kepada kalian, wahai para sahabatku, kalian semua waktu itu bilang saya pendusta. Wa qala Abu Bakar sadaq. Abu Bakar sendiri yang mengatakan aku jujur. Wa wasani bimalihi wa nafsi. Dia telah membelaku, menolongku dengan jiwanya dan hartanya. Jadi Abu Bakar ini hartanya sangat penting. Ketika lihat di awal Islam ketika Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, diletakkan di bawah terik matahari, ditarik, digeret oleh anak-anak, diarak, mungkin terluka-luka badannya. Maka Rasulullah hanya mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, inna Bilalan yu'adzabu fillah." Wahai Abu Bakar, Bilal sedang disiksa karena membela Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak punya uang untuk membebaskan Bilal. Maka Abu Bakar kemudian paham dan dia berinfak agar memerdekakan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Baik, kita lanjutkan bahwasanya Abu Bakar satu-satunya orang yang diizinkan Nabi untuk bersedekah dengan seluruh hartanya.
Subhanallah. Sebagian sahabat minta izin untuk bersedekah seluruh harta tidak diizinkan, seperti Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ketika dia bertobat, turun ayat wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu wa dhaqat bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu. Ketika Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, wa inna min taubati." Di antara taubatku akan berinfak dengan seluruh hartaku. Kata Rasulullah, "Jangan." Jangan. Rasulullah tidak mau. Demikian Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meninggal dia ingin berinfak dengan banyak harta, seluruh setengah hartanya. Kata Rasulullah, "Jangan." Rasulullah, bagaimana kalau seluruh hartaku? Jangan. Setengah bagaimana? Jangan. Sepertiga bagaimana? Boleh. Tapi dia ingin bersedekah lebih dari sepertiga, Rasulullah SAW melarang. Demikian tidak salah Abu Lubabah ketika dia bertobat, dia ingin, "Ya Rasulullah, akan bersihkan seluruh harta." Rasulullah, "Tidak." Tapi ketika Abu Bakar sedekah dengan seluruh hartanya, Rasulullah biarkan. Kenapa kata para ulama? Karena iman Abu Bakar luar biasa. Dia imannya tinggi dan dia mampu untuk mencari harta. Ya. Sebagian dalam hadis ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi shadaqah. Fawafaqa dzalika malan indi. Suatu hari Rasulullah SAW menyuruh kami untuk bersedekah. Kebetulan ketika itu aku lagi pas punya harta. Faqultu al-yauma asbiku Abu Bakrin. In sabaqtuhu yauman. Kata dia, kalau ada satu hari saya bisa mengalahkan Abu Bakar dalam beramal soleh, maka hari ini saatnya aku mengalahkan Abu Bakar. Aku akan berinfak dengan setengah hartaku. Maka Umar pun datang kepada Rasulullah, dia bawa hartanya banyak sekali. Kata Rasulullah SAW, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu wahai Umar? Kata Umar, "Mithlahu," seperti ini ya Rasulullah. Artinya setengah saya taruh di rumah, setengah saya sedekahkan kepada Nabi. Datang Abu Bakar, faja Abu Bakar fatasaddaqa bi kulli malihi. Dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Rasulullah berkata, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Ya, kenapa Abu Bakar diizinkan berinfak seluruh hartanya? Karena imannya kuat. Tidak sebagian orang berinfak agak banyak dia menyesal. Kenapa kemarin saya banyak berinfak? Ya, karena imannya kurang ya. Abu Bakar berinfak seluruh hartanya diizinkan. Ya. Nah, siapa di antara kita yang bisa berinfak seperti ini? Bayangkan seluruh harta infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Berikutnya di antara keistimewaan Abu Bakar yang paling berperan dalam hijrah. Berperan dalam hijrah Nabi. Ya, paling berperan dalam hijrah Nabi. Ya. Taib, saya akan kembalikan kepada nasab Abu Bakar. Perhatikan. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, orang-orang yang berperan dalam perjalanan hijrah Nabi adalah keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Taib, yang menyiapkan onta Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Bakar menyiapkan onta. Berangkat dari rumahnya siapa? Rumah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang menyediakan makanan? Aisyah dan Asma. Aisyah dan Asma. Bukan makanan. Siapa yang mengikat makanan dan minuman? Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abu Bakar ketika makanan dan minuman Nabi dan Abu Bakar sudah siap, dia bingung cari tali, enggak ada tali. Maka dia ambil ikat pinggangnya yang terbuat memang kain, maka dia gunting menjadi dua, kemudian dia ikatkan. Sehingga sejak itu Asma diberi julukan dengan Dzatun Nitaqain, pemilik dua ikatan. Subhanallah. Dan itu terkenal di kalangan para sahabat, Dzatun Nitaqain. Padahal apa yang dia lakukan adalah perkara sederhana, cuma ambil ikat pinggang digunting bagi dua untuk ngikat. Tetapi ikatan ini ikatan yang berpengaruh terhadap perubahan Islam secara totalitas. Itu terjadi peristiwa hijrah. Meskipun hanya sekedar ngikat makanan, namun ini menjadi suatu yang istimewa bagi para sahabat, sehingga para sahabat menggelari Asma dengan Dzatun Nitaqain, sang pemilik dua tali pinggang. Siapa yang menyiapkan makanan? Asma binti Abi Bakar. Taib. Siapa yang menyiapkan mencari berita untuk Nabi dan Abu Bakar? Abdullah bin Abi Bakar, anaknya Abdullah. Ya, Abdullah. Jadi Abdullah ini kalau siang hari dia pergi tidur di daerah Mekah, dia dengar-dengar berita. Kalau malam dia kembali ke Jabal Thawr, ke goa, kemudian laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada namanya Maula Abi Bakar, itu Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah budaknya Abu Bakar yang Abu Bakar bebaskan.
Dia tugasnya menggembalakan kambing. Menggembalakan kambing kalau untuk menutupi jejak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, supaya orang tidak tahu. Dia tutupi menggembala kambing sehingga tidak ketahuan. Semua proses hijrah kembali kepada keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Baik. Abu Bakar paling berperan dalam hijrah Nabi. Abu Bakar yang menemani Nabi dalam goa. Beliau yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di goa. Yang Allah abadikan hal tersebut, kata Allah, "Tsaniyats naini idhuma fil ghar idh yaqul li sahibi la tahzan innallaha ma'ana." Dialah tsaniyats naini idhuma fil ghar. Dialah orang kedua dari dua orang ketika mereka berdua sedang dalam goa, yaitu goa Jabal Thawr. Idh yaqul li sahibi, dan tatkala dia berkata, yaitu Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita." Yang namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Menemani perjalanan maut menuju kota Madinah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Perjalanan maut. Ya. Yang menemani Nabi dalam perjalanan maut. Sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan maut. Karena kepala mereka diberi nilai 100 ekor onta, sayembara. Siapa yang bisa tangkap Muhammad atau Abu Bakar hidup atau mati dapat harta yang sangat banyak, ya. Ya, ini semua menunjukkan keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang 9, dia satu-satunya yang menemani Nabi dalam al-arish, yaitu dalam tempat berdoa. Rasulullah SAW berdoa untuk perang Badar. Jadi ketika Rasulullah SAW akan melakukan perang Badar, Rasulullah SAW buat semacam arish, yaitu semacam tempat tinggi di bukit agak tinggi untuk isyraf, untuk memperhatikan jalannya peperangan, memberi titah, perintah, memberi tarikan dan yang lainnya. Ketika perang berlangsung, Nabi berdoa, Allahumma anjis wa'dak, ya Allah penuhilah janjimu. Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, kalau ini kelompok ini yang saya pimpin ini meninggal semuanya, Allah, kau tidak akan disembah. Sampai Abu Bakar juga berdoa. Abu Bakar sudah selesai, Rasulullah masih berdoa. Sampai selendang Rasulullah jatuh, Abu Bakar naikkan di atas pundaknya. Kata Abu Bakar, ba'dha munasyadatika ya Rasulullah, fa innallaha sayunjizu wa'dahu. Wahai Rasulullah, cukup doamu, jangan cukup, Allah akan mengabulkan doamu. Tapi Rasulullah SAW terus berdoa, yang Allah berikan dalam Al-Quran, istaghithuna rabbakum, tatkala kalian beristighfar kepada Allah. Tapi intinya yang menemani Nabi semua ikut perang. Jadi perang Badar kan 315 lawan 1000, 319 lawan 1000. Yang 300 belasan itu semuanya ke medan pertempuran. Yang tinggal di tempat pos penjagaan cuma Nabi dan Abu Bakar. Nabi memilih Abu Bakar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doanya mudah dikabulkan. Nah, seperti kisah begini orang Syiah bingung. Gitu kan? Orang Syiah kan mengkafirkan Abu Bakar. Tapi bagaimana Abu Bakar menemani Nabi di jalan peperangan dalam doa? Mereka menjawab dengan jawaban, kata mereka, ngawur, kata mereka, karena Abu Bakar bisa jadi berkhianat, maka harus ditahan. Maka Nabi sudah temani agar dia tidak berkhianat mengajak orang pulang dari perang Badar. Subhanallah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Sungguh buruk kedustaan yang keluar dari mulut mereka. Tentunya Nabi SAW tidak memilih orang untuk menemani doa bersama dia kecuali orang yang spesial, ya. Ini cara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik, kita lanjutkan. Di antara keistimewaan Abu Bakar, seluruh pintu-pintu rumah sahabat yang mengarah ke masjid disuruh tutup oleh Nabi, kecuali pintu Abu Bakar. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seluruh
Ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, "Suddul abwab illa baba Abi Bakrin." Seluruh pintu-pintu ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Jadi Masjid Nabawi dulu ada pintu utama dan ada pintu yang mengarah rumah sahabat, mungkin rumahnya Ali, mungkin rumahnya Umar, ada rumah Abu Bakar. Kata Nabi, seluruh lorong-lorong jendela-jendela pintu masjid yang mengarahkan kepada rumah-rumah sahabat semuanya tutup kecuali pintu yang mengarahkan ke rumah Abu Bakar. Kata para ulama ini isyarat bahwasanya Abu Bakar akan menjadi khalifah. Karena kalau menjadi khalifah dia akan ke masjid lewat pintu tersebut. Dan ini hanya pintu yang menuju rumah Abu Bakar yang dibiarkan untuk terbuka. Di antaranya 11 Abu Bakar mengumpulkan banyak amal saleh dalam sehari. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa sih di antara kalian yang hari ini puasa? Abu Bakar berkata, "Ana ya Rasulullah, saya puasa hari ini." Subhanallah. Qala faman tabi'a minkumul yawma janazah. Siapa yang hari ini tadi sempat melayat jenazah? Tidak ada sahabat yang jawab. Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah, aku tadi ngelayat jenazah." Sampai dikuburkan. Rasulullah bertanya yang ketiga lagi, "Faman at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa yang hari ini memberi makan kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Qala faman ada minkumul yawma maridan? Pertanyaan keempat, siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Subhanallah, setiap amal soleh ditanya beliau berkata, "Saya." Kata Rasulullah SAW, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah." Tidaklah 4 amal soleh yang terkumpul pada seorang kecuali masuk surga. Bayangkan hari itu dia puasa, hari itu dia mengelayat jenazah, hari itu dia menjenguk orang sakit, hari itu dia memberi makan pada fakir miskin. Kalau Rasulullah bertanya amalan mungkin dia, "Iya saya." Ini menunjukkan bagaimana semangat ibadahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam beramal soleh. Ya, dia puasa, dia membantu memberi makan kepada fakir miskin, kemudian dia melayat jenazah dan dia menjenguk orang sakit. Subhanallah. Dan dia yang adalah orang paling dicintai oleh Nabi. 12 lelaki yang paling dicintai oleh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya dalam satu perang, namanya perang dipimpin oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ketika itu Amr bin Al-As jadi pemimpin perang dan anak buahnya banyak. Ada anak buahnya dari Muhajirin dan Ansar. Padahal dia baru masuk Islam. Baru Islam kira-kira beberapa bulan. Kemudian dia melakukan perang, dia jadi pemimpin dan anak buahnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ubaid bin Jarrah, ada orang yang masuk surga. Tapi Rasulullah SAW beri perhatian sama dia. Rasulullah SAW menjadi pemimpin. Akhirnya dia merasa Rasulullah SAW sangat sayang kepada dia. Karena Rasulullah begitu baik kepada dia, maka dia ingin mengetahui rahasia ini, dia ingin Rasulullah mengungkapkan, "Aku mencintaimu wahai Amr bin Al-As." Maka Amr bin Al-As pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah yang paling kau cintai. Wa minar rijal, kau laki-laki siapa yang paling kau cintai? Amr berharap Nabi bilang, "Kamu yang paling saya cintai," karena sikap Nabi yang begitu baik. Ternyata tidak. Ternyata Nabi baik banyak sama orang. Nabi berkata, "Yang paling laki yang paling aku cintai abuha," ayahnya Abu Bakar. "Tsumma man?" "Tsumma Umar." Kemudian Umar. "Tsumma man?" Kemudian siapa? Kemudian Utsman, ya. Subhanallah. Jadi Rasulullah orang yang paling dicintai adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW 13 diistimewaan distempel oleh Nabi pasti masuk surga. Distempel oleh Nabi juga termasuk bukan orang yang sombong. Makanya tadi kita sebut ketika Abu Bakar kemudian memakai celana melorot, kata Rasulullah SAW, "Lasta mimman fa'alahu khuyala." Kau bukan termasuk orang yang sombong ketika celanamu melorot. Ya.
Dan Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah. Ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 orang Rasulullah bilang. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Zubair bin Awam di surga, Talha bin Ubaidillah di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'ad bin Zaid di surga, Sa'id bin Zaid di surga, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Yang nomor 1 disebut Abu Bakar. Tapi kalau antum tanya orang Syiah, siapa di neraka? Abu Bakar pertama di neraka, Umar kedua di neraka. Waliyadzubillah. Di antara doa mereka ketika menyenguk ziarah kuburan Abu Bakar dan Umar, kata mereka, Allahumma al'an sonamai Quraisy wa jibtaihima wa tagutaihima. Ya Allah, laknatlah kepada dua berhala orang Quraisy, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Ya, dan setan mereka, setan orang Quraisy, dan togutnya orang Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Wa bnataihima, dan laknat kedua putri mereka, itu Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bagaimana wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Jadi setelah Nabi SAW meninggal dunia, ketika itu orang-orang tidak lagi heboh, termasuk Umar. Umar bilang, siapa yang bilang Nabi meninggal, aku akan pukul dia atau akan hantam dia. Ya, orang takut bilang Nabi sudah meninggal. Dan para sahabat semua gelisah. Umar lagi teriak-teriak, gak ada yang berani menghentikan Umar. Tiba-tiba Rasulullah SAW, Abu Bakar datang terlambat. Dia datang di rumah istrinya, agak jauh dari kota Madinah, bagian jauh dari istrinya, Habibah bintu Kharijah. Ketika sebelumnya dia minta izin, ya Rasulullah, saya tidak tinggal di sini, tapi saya agak tinggal di rumah istri satunya. Rasulullah izinkan. Ternyata Rasulullah SAW meninggal. Ketika Rasulullah meninggal duha, Abu Bakar dapat kabar belakangan sehingga dia datang terlambat. Dia kemudian dicium kening Nabi SAW. Dia mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan. Kau adalah orang yang terbaik ya Rasulullah, ketika hidup maupun sudah meninggal dunia. Kemudian dia pun datang menuju ke masjid, orang-orang pada heboh. Ya, Abu Bakar berkata, ijlis ya Umar, duduk ke Umar, tidak usah banyak omong. Ya. Umar tidak mau duduk. Ya, maka ketika orang-orang lihat Abu Bakar bicara, semua datang menuju Abu Bakar. Karena ketika Abu Bakar tidak ada, Umar yang paling heboh, Umar yang paling disegani. Ketika Abu Bakar datang, orang semua ke Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkhutbah dengan khutbah yang indah, dia berkata, amma ba'du. Kemudian daripada itu, faman kana minkum ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa man kana minkum ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak bakalan mati. Kemudian bacakan ayat-ayat Allah yang menunjukkan Rasulullah SAW meninggal dunia. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa immata aw qutila anqalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu kecuali seperti Rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya mati atau tidak? Mati. Kalau gitu Muhammad juga bakalan mati. Ya. Kemudian juga Rasulullah Nabi juga, Abu Bakar juga membaca firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya kau akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal. Setelah Nabi bacakan ayat itu, maka semua orang sadar bahwasanya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Umar yang tadi merasa Rasulullah belum meninggal, tiba-tiba dia pun kakinya lemas. Dia tahu bahwasanya ayat tersebut menunjukkan Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Baik, setelah itu para sahabat berselisih. Siapa yang mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah sekitar di belakang, kalau kita di Masjid Nabawi sekarang lokasinya, kalau ini kiblat di sebelah sayap kanan belakang. Itu Saqifah Bani Sa'idah ya, Bani Sa'idah ya di situ. Mereka pun kemudian berselisih di situ siapa yang harus menjadi khalifah. Bahkan mereka belum sempat menguburkan Nabi karena penting siapa yang menjadi khalifah. Karena setelah itu keputusan akan berlanjut di atas titah dan perintah khalifah tersebut. Dan ini perlu segera diselesaikan agar tidak jadi keributan ya. Akhirnya terjadi dua kubu. Kaum Ansar mengatakan minna amir wa minkum amir, masing-masing ada pemimpinnya. Maka Abu Bakar mengatakan tidak. Ya. Orang Ansar mengatakan minna amir wa minkum amir, kita punya amir, kalian juga punya amir. Abu Bakar membantah. Abu Bakar berkata, ya la walakinnal umara wa antumul wazara. Yang betul kita yang jadi dari kami, dari kaum muhajirin yang menjadi pemimpin, kalian wazara, menteri, menjadi pembantu. Kami yang khalifah,
kalian yang menjadi menteri. Akhirnya kata Abu Bakar, baiatlah Umar, atau Aba Ubaidah bin Jarrah, atau baiatlah Ubaidah bin Jarrah. Maka Umar berkata, la bal nubayyuka anta, kami akan baiat engkau wahai Abu Bakar. Engkau adalah pemimpin kami, engkau terbaik di antara kami, engkau yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kami. Akhirnya Umar pegang tangan Abu Bakar, kemudian menyuruh orang-orang untuk baiat. Akhirnya orang semua baiat secara aklamasi, semuanya setuju dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Padahal beliau berkata, ya, aku tidak pernah ingin jadi khalifah dan aku tidak pernah berharap menjadi khalifah. Tapi semua orang ingin dia menjadi khalifah. Taib. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, maka dia melanjutkan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua wali-wali atau amir-amir yang pernah ditugaskan oleh Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lanjutkan, ya. Dan namanya amir ketika itu atau wali, suatu wilayah kekuasaan, tugasnya memimpin salat, menegakkan hukum had, mengurus uang zakat dan jizyah, dan juga untuk berjihad, ya. Kemudian Abu Bakar melanjutkan pesan Rasulullah SAW yang telah mengutus pasukan Usama bin Zaid. Jadi Rasulullah SAW ketika masih hidup, Rasulullah SAW kirim pasukan Usama bin Zaid untuk menyerang Romawi. Namun ketika Usama bin Zaid baru sampai di daerah Jurf, ya tidak jauh dari, sudah keluar dari tanah haram, tapi masih belum jauh sekali, tiba-tiba Usama bin Zaid mendengar kabar Nabi SAW sakit, dan akhirnya Nabi meninggal dunia. Akhirnya pasukan tersebut mangkrak, tidak berlanjut. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, dia suruh pasukan tersebut berlanjut. Orang-orang mengatakan, jangan, kita lagi kondisi lagi genting. Kata Abu Bakar, saya akan lanjutkan apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu jadi heboh di zaman Abu Bakar. Banyak orang yang murtad. Ketika Rasulullah SAW meninggal, banyak orang yang murtad. Orang-orang yang murtad tersebut, ya, ada beberapa model. Ya. Ada yang kembali menyembah berhala, musyrik lagi. Ada yang mengikuti nabi-nabi baru, ya. Ada yang tidak mau bayar zakat. Ini tiga model orang yang diperangi oleh Abu Bakar. Yang pertama, orang-orang murtad kembali syirik, kembali menyembah berhala. Yang kedua, orang-orang murtad yang ikut nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Seperti Musailim al-Kadzab, Al-Aswad al-Ansi, ya. Muncul nabi Sajah, nabi perempuan, Tulaiha al-Asadi. Ada beberapa nabi palsu yang muncul zaman ini, banyak pengikutnya, puluhan ribu. Kemudian di antaranya orang-orang yang enggan bayar zakat. Ini semua diperangi oleh Abu Bakar, dan ini kerjaan yang sangat berat, sangat luar biasa, ya, di zaman tersebut. Makanya Abu Bakar kemudian pasukan menjadi 11, dipimpin oleh Khalid bin Walid, menyerang ini, belum lagi menyerang di Persia, perang di Romawi. Banyak sekali tugas Abu Bakar ketika itu, ya. Sampai disebut Abu Bakar radhiyallahu anhu 2 tahun penuh dengan kesibukan, tidak sempat melaksanakan sholat tarawih karena kesibukan peperangan yang tiada henti-hentinya, ya. Sampai akhirnya negara bisa menjadi stabil kembali, ya, karena kegiatan Abu Bakar, peperangan yang sangat luar biasa. Ini diperangi, ya, ini semua diperangi. Belum lagi, ya, peperangan melawan Romawi, melawan Persia. Ada perang Yarmuk, ada perang Zatus Salasil. Ini semua terjadi di zaman Abu Bakar. Khalid bin Walid jadi pemimpinnya, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ceritanya panjang intinya tentang hal ini. Tapi intinya inilah di antara tugas berat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW wafat. Yang tidak mau bayar zakat, kata mereka, Muhammad meninggal, tidak ada lagi zakat. Ya.
Intinya terjadi banyak peperangan. Dan akhirnya pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah Abu Bakar sakit parah. Kemudian beliau sakit 15 hari, tidak bisa pergi ke masjid. Kemudian beliau memerintahkan Umar menjadi imam salat. Ya, yang paling sering kemudian para sahabat menjenguk Abu Bakar, yang paling sering menjenguk adalah Utsman bin Affan. Ketika beliau merasakan meninggal dunia, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia mengumpulkan seluruh sahabat. Dia berkata, "Innahu qad nazala bi ma qad tarawna wa la adhunnuni illa mayyitan." Wahai para sahabatku, sungguhnya aku telah tertimpa dengan apa yang kalian lihat sekarang. Itu aku akan meninggal dunia. Menurutku aku akan meninggal dunia. Lima bi, melihat kondisiku yang parah ini. Wa qad atlaqallahu aymanakum min bai'ati. Sumpah kalian, bait kalian sudah terlepas jika aku meninggal dunia. Wala ankum uqdati wa radda alaikum amrakum. Maka Allah kembalikan urusan kalian kepada kalian. Fa amiru alaikum man ahbabtum. Kalau saya meninggal, angkatlah khalifah yang kalian kehendaki. In amartum fi hayati kana ajdar alla takhtalifu ba'di. Sebaiknya kalian pilih pemimpin sementara aku masih hidup agar kalian tidak berselisih setelah wafatku. Akhirnya mereka berselisih, siapa sih jadi pemimpin setelah Abu Bakar? Abu Bakar kasih pilihan kepada para sahabat. Abu Bakar bagus idenya, sebelum saya meninggal pilih dulu, nanti kalau saya meninggal repot, ribut lagi. Akhirnya mereka berdiskusi, kata mereka, ra'yuna ya khalifah Rasulullah sallam, ra'yuka. Kami serahkan kepada engkau wahai Abu Bakar. Siapa yang kau pilih kami taati. Ternyata Abu Bakar kemudian memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian beliau wafat pada hari Senin tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dengan usia 63 tahun sebagaimana usia wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau meninggal dalam kondisi miskin, ya. Kemudian beliau mewasiatkan agar Asma binti Umais, istri beliau, yang memandikannya dan untuk dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya seorang suami boleh memandikan istrinya, istrinya boleh memandikan suaminya. Yang boleh laki-laki yang memandikan mayat wanita dan sebagainya cuma suami istri. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh ibu memandikan anaknya, tidak boleh ayah memandikan putrinya, tidak boleh. Yang laki-laki perempuan hanya boleh suami istri saja, ya. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala seperti doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi Islam dan susulkanlah aku, digabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Setelah itu beliau pun dikuburkan di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan betapa banyak kemuliaannya dan perjuangannya untuk membela Islam yang mengharuskan kita untuk mencintai beliau radhiyallahu taala anhu. Makanya kita marah kalau ada orang-orang yang mencela Abu Bakar, apalagi mengkafirkan Abu Bakar, apalagi mengatakan Abu Bakar adalah setan atau tagut atau tuduhan-tuduhan yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, sebelum saya atas materi ibu yang disampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan Allah akan beri kepada semua teman-teman ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz siang hari ini. Dan selanjutnya teman-teman yang ada di aplikasi Zoom ini, kami membuka sesi tanya jawab, dan juga setelah ada beberapa pertanyaan dari pendengar di Roja Kota Palu. Dengan satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sebagaimana yang kita ketahui, Abu Bakar adalah awali yang berbina Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu membela Nabi SAW. Yang ingin anda tanyakan, bolehkah kita menjadi hawariyun atau pembela bagi asal-usul kita? Dan sejauh apa batasan untuk membela mereka? Karena sering ketika kita membela asal-usul kita malah katakan ta'assub kepada guru atau usaha kita. Mohon penjelasan saya. Yang kita bela adalah kebenaran dengan melihat situasi dan kondisi dengan menimbang maslahat dan mudarat. Jadi kalau membela membabi buta tentunya tidak boleh. Beda antara ustadz dengan nabi. Kalau Nabi SAW adalah maksum, tidak mungkin salah, maka harus dibela secara total. Kalau ustadz tempatnya salah dan benar. Kalau ustadz benar maka kita bela, ya, dengan santun, dengan baik.
karena para dai adalah pejuang-pejuang Islam yang meneruskan perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau mereka perlu dibela maka kita bela. Tapi kalau mereka salah maka kita perlu nasihati dengan cara yang terbaik, karena namanya ustaz tidak luput dari kesalahan ya. Jadi tidak mengapa kita punya waktu untuk berkhidmat kepada para ustaz agar dakwah semakin lancar ya, agar dakwah semakin tersebar dan kita bisa masuk dalam rel dakwah. Kita ingin juga kecepatan pahala, di antaranya dengan kita mengorbankan diri kita untuk lancarnya dakwah. Di antaranya kita membela para ustaz kalau memang perlu dibela ya, tapi tidak boleh bela membabi buta, karena ustaz hanyalah manusia, tempatnya salah dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, sebelum Ustaz atas jawabannya, selanjutnya akan saya bacakan Ustaz pertanyaan yang telah masuk di aplikasi Zoom. Bismillah, semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan terus menyebarkan agama yang hak ini. Anak ingin bertanya Ustaz mengenai masa kepemimpinan Abu Bakar. Apakah ada sosok sahabat yang berperan penting dalam membantu Abu Bakar dalam masa kekhalifahannya? Allah alam bisawab, tentu ada. Di antaranya Abu Bakar sering berdiskusi dengan Umar bin Khattab, Kalau tidak salah juga Ali bin Abi Thalib. Jadi ada tempat mereka bermusyawarah, orang-orang khusus yang ditunjuk oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak berjalan sendiri ya. Bahkan ketika beliau ingin menyerang orang-orang yang tidak mau bayar zakat, beliau diskusi sama Umar. Umar tidak setuju, tapi Abu Bakar setuju. Akhirnya Umar pun mengikut kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar tidak berjalan sendiri. Mereka bertawun, saling kerjasama dalam menjalankan pemerintahan Islam. Di antaranya orang yang dekat adalah, seingat saya, Umar, kalau tidak salah juga Ali bin Abi Thalib. Intinya beliau punya orang-orang dekat yang berjasa. Cuma saya tidak ingat siapa-siapa mereka sekarang ini. Yang jelas adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari pendengar Andi Orang di Kota Palu. Assalamualaikum, saya mau tanya, apakah para jin yang masuk Islam di hadapan Nabi yang sekaligus mereka adalah orang-orang dari kalangan jin yang mendapat kehormatan masuk ke dalam Al-Quran surat jin, itu bisa dimasukkan ke dalam tawakal atau tingkatan sahabat Rasulullah dari kalangan jin? Mohon penjelasan Ustaz. Mereka tentu mereka sahabat Nabi karena mereka dapat langsung ilmu dari Nabi, mereka bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak mengenal tabakat para jin karena kita tidak berinteraksi dengan mereka. Ada jin sahabat, jin tabi'in, jelas ada, cuma tidak ada faedahnya juga bagi kita karena tidak mungkin kita menerima periwayatan dari jin. Kalau jin datang kepada kita, saya jin sahabat, mana dalilnya? Kita enggak tahu dia jin sahabat, jin tabi'in atau jin bahlul, kita enggak ngerti ya. Oleh karenanya tentu mereka yang bertemu langsung dengan Nabi mulia, itu mulia di antara mereka, tapi pembagian tersebut tidak perlu bagi kita karena kita tidak bisa membedakan mana jin yang benar, mana jin yang tidak benar. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, zahirnya mereka baik. Gimana zahirnya? Mereka gaib, enggak tahu zahirnya. Kalau mereka zahir kelihatan seperti manusia, ya mungkin bisa dinilai. Mereka gaib, tidak tahu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena benar ada sebagian jin, saya hidup sudah ribuan tahun, bohong-bohong, ribuan tahun sejak Nabi Musa katanya. Berarti dia sudah sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi Isa. Dia bilang ya jin mati seperti yang lainnya, ya. Apa namanya? Meninggal sebagaimana yang lainnya. Yang bertahan hidup cuma iblis. Adapun selain iblis, jin, syaitan apapun jin yang baik semuanya akan meninggal. Cuma umur mereka berapa kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau informasi katanya si fulan berdiskusi sama jin, jadi mana tahu informasinya benar? Belum tentu benar ya. Jin yang bicara sama kamu thiqah terpercaya, kita pun nggak tahu. Karena alam mereka berbeda. Allah alam bisawab. Nah, selanjutnya Ustaz, mengenai pembahasan tadi kami disampaikan bahwa Khadijah adalah orang yang pertama kali masuk Islam setelah Rasul pulang dari Gua Hira. Lalu apakah agama Khadijah sebelumnya? Karena hal ini sempat menjadi viral di sosial. Sebelum Nabi menjadi angkat Rasul, ya mereka masih dalam ahnaf, yaitu beragama bukan dengan Islamnya Nabi SAW. Mereka masih meneruskan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih tersisa, ajaran Nabi Ismail yang masih tersisa. Sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, ada beberapa orang disebut dengan al-ahnaf. Ahnaf itu orang-orang yang masih berusaha memegang ajaran Nabi Ibrahim. Mereka tidak mau syirik. Ada beberapa orang, misalnya Waraqah bin Naufal, meskipun dia Nasrani tapi dia tidak melakukan kesyirikan. Kemudian di antaranya misalnya ada beberapa sahabat ya, ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam ya. Di antaranya Nabi Muhammad sendiri
Dia adalah termasuk Ahnaf yang tidak berbuat kesyirikan. Di antaranya mungkin Khadijah radhiyallahu taala anha, bisa jadi. Tapi intinya sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, maka belum ada Islam yang dengan makna khusus. Adapun seluruh Nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya Islam, tapi makna Islam secara umum. Adapun Islamnya Nabi adalah Islam khusus dengan syariat khusus. Allah alam bisawab. Selanjutnya Ustaz, pertanyaannya dari teman-teman yang pernah hadir di kasih ini. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai mazhab fikihnya sendiri? Tidak adalah semua orang semua mengikuti Nabi SAW ya. Semua orang mengikuti Nabi SAW ketika zaman itu. Mazhab muncul baru belakangan ya. Dahulu mereka cuma Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka tahu dalil, mereka laksanakan. Kalau tidak, diskusi sama sahabat yang lain. Belum ada mazhab. Mazhab muncul belakangan sejak zaman Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimahullah wafat pada tahun 150 Hijriyah. Baru kemudian muncul madhab ketika itu ya. Nah Ustaz, kemudian selanjutnya Ustaz, pertanyaan telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Saat berdua di gua Sur dengan Abu Bakar turun ayat la tahzan innallaha ma'ana. Menurut seseorang penceramah adalah dalil bahwa Allah ada di gua itu. Allah ada di mana-mana. Jadi sahih dari hadis jariyah. Karena hadis jariyah adalah budak kecil dan kurang akalnya. Nah, kalau Allah ada di mana-mana, percuma Nabi mengatakan demikian, Allah innallaha ma'ana, berarti Allah juga sama orang kafir dong. Kalau dalil dipahami bahwasanya Allah ma'ana maksudnya Allah ada di goa, dan berarti Allah di mana-mana, di goa ada, di luar goa juga ada dong. Berarti Allah juga sama orang-orang kafir itu dong. Ini namanya ma'iyah khas. Ma'iyah itu ada dua, ada ma'iyah khas, ada ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Ya, seperti Allah berkata kepada, yaitu Allah mengetahui dimanapun apa yang kita lakukan. Allah bersama manusia secara umum. Tapi ma'iyah khasah, yaitu kebersamaan khusus, perhatian Allah secara khusus, yang di situ Allah tolong orang-orang yang bertakwa. Seperti Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ini namanya khusus. Apakah Allah bersama orang yang tidak sabar? Iya, Allah bersama orang yang tidak sabar tapi umum. Artinya Allah tahu kegiatan dia. Tapi kalau Allah bersama orang yang sabar, maksudnya Allah akan tolong dia. Kebersamaan khusus yang dimana Allah beri perhatian khusus dibandingkan dengan makhluk-makhluknya yang lain. Ini bukan berbicara tentang zat Allah. Kalau kebersamaan Allah maksudnya ada ilmu, benar Allah di mana-mana dengan ilmunya. Tapi zatnya tidak, zatnya di atas langit ya. Kalau Allah di mana-mana dengan zatnya, Allah dalam goa, Allah di luar goa, apa fungsinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah bersama kita? Orang kafir ya Allah juga sama kita, kita sama karena di mana-mana juga ada Allah ya. Dan itu tidak benar. Tapi demikian saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.